Pemetaan kekuatan dunia Islam untuk merealisasikan solusi hakiki bagi Palestina oleh Nur Jamila SPDI. Israel semakin besar kepala, merasa jumawa dengan perampasannya terhadap tanah suci Palestina. Penjajah yang berlagak bak korban, maling teriak maling, mencari pembenaran atas tindakan biadabnya pada kaum muslim Palestina. Sayangnya, mereka tak tersentuh hukum internasional karena di-backup oleh negara adidaya Amerika Serikat. Bahkan, PBB pun kehilangan taringnya. Sebagaimana diketahui, pertempuran antara Israel dan Hamas sempat memanas selama kurang lebih 11 hari terakhir. Setidaknya, 232 orang Palestina wafat dan ribuan lain mengalami luka-luka. Sementara itu, 12 warga Israel tewas dalam gempuran senjata itu. Mirisnya, negeri-negeri Arab sekaligus tetangga terdekat Palestina seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Sudan, Maroko, dan Bahrain malah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dengan dalih ingin membuka celah negosiasi dengan Israel demi perdamaian Palestina. Setelah lobi-lobi ditempuh, gencatan senjata akhirnya disepakati oleh Hamas Palestina dan otoritas Israel pada Jumat 21 Mei 2021 pukul 2 dini hari. Mesir menjadi negara mediatornya. Euforia warga Palestina akan hal itu tak terbendung. Mereka merayakan kemenangan dengan turun ke jalanan Gaza sambil meneriakkan takbir. Belum usai sukacita mereka merayakan kemenangan, sekonyong-konyong militer Israel merangsek masuk, menodong senjata dan gas air mata, serta melempar granat di kompleks Masjid Al-Aqsa. Kebahagiaan berubah menjadi ketakutan lagi. Israel merupakan bangsa Yahudi, dikenal sebagai kaum yang suka mengingkari janji, melawan bahkan membunuh para nabi. Gencatan senjata merupakan tipu muslihat, tak aneh karena tabiat mereka memang selalu ingkar. Oleh karenanya, bahasa diplomasi dan gencatan senjata terbukti tak ampuh menghentikan kebiadaban Israel. Cuma bahasa perang yang efektif membungkam mereka. Bila kita ingin memetakan kekuatan dunia Islam, seberapa besar kekuatan militer negeri-negeri muslim, sungguhkah mereka tak berdaya di hadapan Israel sehingga tidak mampu melakukan pembelaan dengan mengerahkan pasukan militer negara? Padahal warga Palestina saudara seakidah kita, dan Al-Aqsa adalah tempat suci di mana para nabi dilahirkan dan mengalir darah syuhada di dalamnya. Seandainya saja negeri-negeri muslim mengerahkan separuh kekuatan militernya, niscaya Israel ambyar tak berkutik. Masalahnya, apakah negeri-negeri muslim punya nyali untuk mengirimkan pasukannya guna menghentikan kebiadaban penjajah Israel? Sejatinya Israel tidak tercantum dalam peta dunia. Israel bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lantas, apa yang menjadi penyebab mematungnya dunia Islam terhadap penjajahan Israel di Palestina? Pertama, terkikisnya ketakwaan dalam benak kaum muslim, khususnya para pemimpin mereka. Rasa takut mereka akan kehilangan kekuasaan yang telah susah payah direngkuh dari tuan-tuan mereka, sang negara adidaya. Bahkan melebihi rasa takut kepada Rabb-nya, sang pemilik alam semesta. Seakan mereka lupa akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Juga firman-Nya, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Juga sabda Nabi SAW, sesungguhnya gerbang-gerbang surga di bawah kilatan pedang. Kedua, ideologi kapitalisme yang begitu kuat mencengkram dunia Islam, memecah belah kesatuan wilayah Islam dalam sekat nasionalisme, dan menancapkan kuku-kuku imperialisme atau penjajahan di dalamnya. Ideologi kapitalisme yang diadopsi oleh negara berhadapan dengan ideologi Islam yang diadopsi oleh individu. Jelas ini kekuatan yang tidak berimbang. Ketiga, ketiadaan khilafah sebagai institusi pemersatu muslim di dunia, pelaksana ideologi Islam sekaligus perisai atau pelindung umat. Sudah hampir 1 abad lamanya khilafah diruntuhkan oleh antek Yahudi Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaihi di Turki tahun 1924 Masehi. Sehingga kini kaum muslim bagai ayam kehilangan induknya. Bumi Palestina telah lama menjadi milik kaum muslim dengan status tanah Khorojiyah pada masa kekhilafahan. Tepatnya ketika masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pada tahun 15 Hijriah atau 637 Masehi.
Beliau yang secara langsung menerima tanah itu dari pendeta Safronius di atas sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Umayyah. Salah satu isinya memuat usulan dari kaum Nasrani yang melarang kaum Yahudi memasuki wilayah ini. Namun, sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 1924, Palestina jatuh ke tangan Zionis Yahudi atau Israel. Berawal dari status sebagai pengungsi yang mengemis meminta perlindungan ke tempat tinggal kepada pemimpin Palestina bagai pagar makan tanaman. Pada tahun 1948, Yahudi mendirikan entitas negaranya dengan menduduki 77% tanah Palestina. Bahkan, 2/3 bagian dari keseluruhan warga Palestina diusir dari kampung halamannya sendiri. Sejak saat itulah Palestina merana. Darah terus mengalir dan korban terus berkelimpangan akibat agresi Israel. Dari kilasan sejarah ini, tampak bahwa khilafah menjadi unsur terpenting dalam kesatuan, kekuatan, dan ketaatan kaum muslim. Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi umat muslim seluruhnya di dunia untuk menerapkan syariat Islam serta mengemban dakwah dan jihad ke seluruh penjuru dunia. Khilafah menjadi mahkota kewajiban atau tajul furud sekaligus kebutuhan kaum muslim yang mendesak saat ini. Solusi bagi seluruh problematika yang menimpa dunia termasuk Palestina.